Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novin di Mata Dewa 66. Kali ini kita akan membahas tentang setup Dante card di Midas M32. Jadi nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk routing Dante card menggantikan USB card yang ada di M32. Nah, di sini saya menggunakan Dante card X-Card yang sebenarnya X Dante card ini kepunyaan X32, Behringer X32, tapi bisa digunakan di M32. Sebenarnya untuk Midas M32 itu juga sudah ada cardnya menggunakan M Dante card. Nah, yang sekarang saya gunakan adalah X Dante card dikonekkan di mixer M32. Jadi USB card yang ada di mixer M32 kita lepas, setelah itu kita gantikan dengan X Dante di portnya USB card tersebut. Nah, nanti kita akan konfigurasi apa aja yang harus kita konfigurasi, terutama nanti apa aja sih keperluannya biar bisa kita menggunakan Dante card di Midas M32. Yang perlu kita siapkan adalah untuk virtual sound card di laptop. Setelah itu Dante controller dan juga card Dante untuk di mixer M32. Jadi tiga komponen ini harus kita siapkan. Untuk Dante cardnya sudah kita pasang. Setelah itu untuk virtual sound cardnya di laptop kita install. Dan di sini untuk virtual Dante cardnya, virtual sound cardnya itu kita berbayar di Dante websitenya. Jadi kita harus beli cardnya, virtual sound cardnya, atau kita bisa download yang free-nya, trialnya itu kisaran antara 3 minggu free trialnya, antara 3 minggu atau 2 minggu. Setelah itu kita download juga Dante controller untuk memastikan siapa yang megang master, siapa yang sebagai slave. Kalau koneksi multi surface, jadi multi surface itu bisa kita koneksikan ke M32, kita koneksikan ke Midas, Pro Series pokoknya, atau ke mixer yang lain, misalkan LNN Hit, Digico dan lain-lain. Itu kita memerlukan Dante controller untuk memastikan kita patching masing-masing dari ke-nya, from to-nya. Jadi ada transmit dan receivernya, kita kirim kemana, siapa yang pegang master. Setelah itu yang perlu kita siapkan juga adalah untuk komunikasinya, protokolnya itu menggunakan Cat5e atau Cat6. Jadi semua Dante controller ini, baik itu Dante card ke Dante controller, setelah itu semua menggunakan kabel Cat6. Itu dia menggunakan sistem IP address. Nah, nanti di laptop kita harus sinkronkan bagaimana caranya untuk bisa recording ataupun bisa playback atau virtual sound check. Itu nanti di laptop semua akan kita
eh, konfigurasi. Jadi seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus menggunakan IP address. Baik itu kita bisa menggunakan DHCP kalau misalkan masing-masing card Dante-nya itu menggunakan IP address-nya itu DHCP, berarti secara keseluruhan semua Dante card yang akan kita konekkan itu harus menggunakan DHCP. Kalau misalkan kita menggunakan statik atau kita membuat IP sendiri, misalkan di sini saya di laptop menggunakan IP statik, saya buat misalkan 192.168.0.39 misalkan. Berarti untuk IP address yang lain, untuk di Dante card yang lain itu juga seperti itu. Yang membedakannya cuma di belakangnya. Untuk IP address-nya 192.168.0 itu sama semua. Yang membedakannya ada di belakangnya. Nominal di belakangnya itu. Itu yang membedakan. Nanti di situ baru kita tahu, oh ini kepunyaannya M32. Oh ini kepunyaannya DN9650 atau yang lainnya. Jadi di sana dia sudah masing-masing sudah mempunyai IP address sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita coba. Oke, sebelum kita ke laptop ataupun ke layar M32, kita lihat dulu bagaimana X-Dante-nya untuk konfigurasi kabelnya untuk Cat6-nya. Oke, di sini sudah ada punya Behringer X-Dante. Sini ini X-Dante. Di primary-nya ini kita kirimkan kabel Cat6-nya ini kita kirimkan ke laptop. Di laptop situ sudah. Yang secondary-nya ini saya menggunakan dua Dante card, X-Dante, dan juga saya gunakan DN9650. Nah, yang ini kita koneksikan ke secondary-nya, kita koneksikan ke 9650. Nah, ini Nah, ini Dante card-nya sudah dari X32 dari Dante X-Dante dari secondary-nya masuk ke primary di DN9650. Nah, yang ini adalah AS50-nya untuk dikoneksikan ke mixer Pro Series. Dia ada 3 AS50. Kenapa 3 AS50? Karena nanti masing-masing AS50-nya satu kabel ini. Jadi di Dante itu ada 64 channel untuk yang sekarang ini. KT Dante 64. Yang updatean terbarunya ada Dante yang bisa 128 input dan output. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah Dante 64. Jadi 64 channel input, 64 output yang bisa kita gunakan. Nah, berarti di sini masing-masing kabel ini 24 channel, 24 channel. Jadi 64. Oke, sudah. Di sini saya ulangi lagi dari primary di M32 di X-Dante-nya masuk ke laptop. Setelah itu yang secondary-nya dari X-Dante-nya masuk ke primary-nya DN9650. Oke, sekarang kita ke mixer. Nah, sekarang di M32 sudah ada X-Dante.
dan satu lagi Dante-nya di DN9650. Sekarang kita lihat di sini untuk internalnya, untuk source clock-nya itu tetap menggunakan internal. Berarti M32 ini sebagai leader atau sebagai master. 9650-nya sebagai slave atau di Dante itu ada follower. Oke. Untuk bisa virtual soundcheck kita bisa ke routing dan inputnya kita pindah patchingnya ke card. Kita rubah semua ke card. Oke, sekarang kita ke laptop. Ya, sekarang kita sudah ada di laptop. Kebetulan yang saya gunakan adalah MacBook Air. Kita akan buka untuk Dante virtual sound card-nya. Nah, di sini Dante virtual sound card-nya sudah ada. Di sini saya menggunakan audio channelnya 32 kali 32. Jadi 32 input kali 32 output. Karena di M32 itu dia maksimal 32 channel input dan output. Kalau misalkan kita gunakan 64 juga bisa. Kalau kita menggunakan Pro Series bisa ke 64 kali 64. Oke, saya gunakan 32 kali 32. Dan untuk Dante latensinya saya menggunakan 10 milisecond. Nah, di networknya ini karena saya menggunakan MacBook Air, karena tidak ada port untuk LAN-nya, saya gunakan converter. Tapi converter ini misalkan pakai Windows, pastikan untuk port LAN-nya itu support untuk gigabyte. Jadi untuk Dante ini membutuhkan gigabyte untuk komunikasi audionya, untuk kirimkan datanya itu membutuhkan gigabyte. Di sini ada 1 gigabyte 3 Gbps, pastikan 1 Gbps. Kalau 100 Mbps itu sudah pasti tidak akan bisa. Jadi harus dipastikan adalah di sini semua menggunakan gigabyte. Begitu juga misalkan kita menggunakan hub, itu hub yang support untuk gigabyte. Nah, IP address-nya ini 192.168.039 ini adalah kepunyaan untuk laptop. Kita cek di sini preference-nya. Nah, ini adalah punyanya laptop. Jadi saya menggunakan manual atau static. Kalau di Windows itu kita rubah untuk IP address-nya menggunakan static. Kita buat misalkan 192.168.039. Subnetnya juga seperti itu 255.255.255.0. Setelah oke, berarti dia ada warna hijau ini sudah terkoneksi. Dan ini setelah itu kita start. Baru kita buka ke Dante controllernya. Jadi sekarang ada 3 device
3 perangkat yang menggunakan Dante, yaitu di M32 itu menggunakan X Dante, setelah itu DN9650, setelah itu untuk di laptop. Nah, sekarang sudah ada di layar untuk Dante controllernya, ada 3 device, DN9650, M32, dan MacBook Air. MacBook Air ini yang dibaca adalah ini, Dante Virtual Soundcard-nya. Ini yang saya bilang tadi, kita harus beli. Kalau pengen yang coba untuk trialnya bisa free download, tapi nggak bisa permanen. Oke, sudah. Nah, di sini kita lihat ada transmitter dan receiver, yang mengirim dan yang menerima. Nah, ini harus kita pastikan dulu. Di sini juga ada device info. Nah, ada 3, DN9650, IP-nya kita pastikan. Yang saya maksud berbeda di belakangnya ini adalah ini. Jadi 9650-nya IP-nya 192.168.078. Speed-nya 1 GB. M32 menggunakan X Dante, IP-nya berbeda di belakangnya, 1 angka 77. Nah, MacBook Air menggunakan Dante Virtual Soundcard 192.168.039. Jadi yang berbeda ada di belakangnya. Kalau ini di salah satu ada yang berubah, dia nggak akan mau terkoneksi. Pasti di sini merah dia menandakan kalau ada konfigurasi yang belum benar. Kita lihat clock statusnya. Nah, M32 ini dia sebagai leader atau sebagai masternya. Yang lain adalah follower. 9650 follower, MacBook Air follower. Network status. Nah, seperti ini, 1 GB. Nah, ini adalah kenapa di sini 1? Karena DN9650 dia cuma menerima. Dia cuma receive, menerima kiriman. Dia tidak mengirim lagi ke device yang lain. Kalau M32 ini transmitnya, TX-nya 42 Mbps, receive-nya juga gitu, 41, 42, 40. MacBook Air juga gitu. Oke, sudah. Untuk latensinya 500 second, 500 second, 10 millisecond. Nah, bagaimana cara mengganti Dante kita untuk IP address-nya? Basicnya pada waktu kita beli Dante baru, Dante card baru, itu dia basicnya adalah DHCP. Jadi kalau kita pengen ngerubah, kita klik 2 kali. Setelah itu ke network konfigurasi. Nah, kalau ini IP address otomatisnya, defaultnya itu dia menggunakan DHCP. Kita buat manual. Nah, seperti ini. Setelah itu kita reboot, kita restart di Dante controllernya sini. Ini DN9650, yang ini
M32-nya. Nah, ini belakangnya berbeda. Ini yang harus kita rubah kalau kita menggunakan statik. Jadi sudah ada 3 device. Nah, seperti yang saya bilang tadi, routingnya kita perlu Dante controller untuk routing receive dan transmitnya. Nah, di sini DN9650 mengirim sinyal, dia tidak mengirim sinyal, tapi dia menerima sinyal. DN9650 ini menerima sinyal dari M32. Nah, ini caranya bagaimana biar kita bisa manual patching satu-satu seperti ini. Tinggal klik atau kita arahkan kursor di minnya ini, setelah itu kita tekan kontrol, tahan kontrol, setelah itu tekan sekali tanda min ini. Nah, dia otomatis semua patching secara otomatis. Nah, di sini kenapa ada tanda rambu orange? Ini menandakan bahwa dia belum terpatching. Kenapa begitu? Karena saya cuma menggunakan audio channelnya 32 channel input dan output. Kalau misalnya kita menggunakan 64 ya secara keseluruhan nanti dia otomatis patching. Kalau dia inputnya 64 channel. Karena kita hanya menggunakan 32 channel, jadi yang di patching sama dia adalah channel 1 sampai 32. Itu sudah. Sekarang kita ke saya tutup dulu. Oke, M32 mengirim sinyal ke DN9650 sudah. Setelah itu M32 juga mengirim sinyal ke MacBook Air. Gunanya adalah untuk kita bisa recording per track, multi track. Di sini seperti itu juga kita tekan kontrol, klik tanda min. Nah, kalau sudah hijau berarti menandakan sudah oke sinyalnya. Nah, M32 sudah mengirim sinyal ke DN9650 dan ke MacBook Air. Nah, sekarang kita pengen misalkan virtual soundcheck, berarti dari laptop ini, di sini saya sudah ada Studio One. Nah, dari laptop ini saya koneksikan Dante Virtual Sound Card. Oke, dari playback DAW ini kita playback lagi biar bisa kita kirim ke M32. Berarti kita ke controller lagi. Berarti dari MacBook Air yang perlu diingat adalah transmitter dan receive. Transmitter yang mengirim, receiver yang menerima. Itu harus kita pahami. Nah, berarti dari MacBook Air dikirim ke M32. MacBook Air dikirim ke M32. Nah, di sini kita lihat apakah sudah terkirim. Nah, ini sudah terkirim. Kalau mau patching secara keseluruhan tinggal kita tekan kontrol. Kita klik tanda minnya. Oke. Sudah. Kita close. Kalau ini sudah hijau berarti sudah terkoneksi dengan baik. Nah, sekarang kita coba, kita play. Kita cek di mixer. Nah, di mixer sudah ada sinyal. Nah, ini sudah ada sinyal semua. Berarti menandakan bahwa sinyal yang dari laptop sudah
terkoneksi ke Midas M32 untuk dari laptop dikirim ke M32. Oke, coba share. Nah, ini sudah ada sinyal, berarti sudah terkoneksi dengan baik. Nah, di sini saya ada M32R, saya gunakan sinyal yang di sini, ini saya koneksikan ke M32 Live. Nah, di sini ada M32. Nah, bisa nggak sinyal yang ada ini kita kirim ke M32R? Jawabannya bisa, tinggal kita patching. Nah, kita lihat untuk komunikasinya di mana, di AS50 berapa, A atau B. Nah, berarti kita ke section AS50A. AS50A di sini kenapa saya bilang A? Karena di A ini adalah punya M32R. Berarti AS50-nya dikirim ke M32R melalui AS50A. Berarti kita ke section AS50A. Nah, mendapatkan sinyal dari card. Nah, ini di patching ke card. Nah, sekarang kita lihat di channelnya. Kita ke routing dulu. Nah, inputnya mendapatkan sinyal dari AS50A. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada sinyal. Berarti kita sudah bisa di gudang kita bisa belajar bareng menggunakan berapa service pun kita koneksikan. Misalkan ada 3 atau 4 M32, kita buka bareng, kita cuma punya 1 Dante card. Itu kita jadikan master, setelah itu kita kirim ke mixer yang lain, ke service yang lain menggunakan AS50. AS50-nya saling kirim berapapun mixernya, seperti itu. Jadi kita bisa belajar bareng di gudang, menggunakan masing-masing bisa mixing sendiri-sendiri. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi cara mudah setup Dante card di Midas M32. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.